Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota berjumlah 4 orang yaitu Muhammad Azidan Herdiana, Nur Zakiyah, Siti Aisyah, dan Tia Nurma Fisanti. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi menurut Robbins dan Judge yang menyebut keragaman atau diversity dipengaruhi karakteristik biografis maupun pribadi. Keragaman seperti umur, etnis, dan jenis kelamin masuk dalam karakteristik biografis, sementara karakteristik kepribadian lebih pada keragaman sifat masing-masing orang. Ada 3 hal yang menjadi manfaat, yakni berguna untuk pengelolaan sumber daya manusia, kinerja perusahaan, dan strategi jangka panjang. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, keragaman ini menjadi peluang untuk mendapat karyawan yang berpotensi. Manfaat keragaman yaitu dengan adanya pengalaman dan latar belakang yang berbeda mampu mendorong munculnya ide dan inovasi baru. Selanjutnya, mampu mendorong munculnya keterampilan baru dengan bakat yang lebih terasah dan tidak sama satu dengan lainnya. Perusahaan mendapatkan keuntungan dengan kemampuan karyawan yang saling melengkapi, membangun kompetensi positif antar karyawan, membantu perusahaan berkembang baik dalam skala nasional maupun internasional. Tantangan dalam penerapan keragaman organisasi. Yang pertama, hambatan komunikasi. Kedua, persyaratan karyawan. Ketiga, isu kesetaraan gender. Keempat, perbedaan generasi. Kelima, keyakinan yang bertentangan. Dan yang terakhir yaitu diskriminasi disabilitas. Strategi dalam pengelolaan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk membentuk karyawan yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, serta loyalitas kerja kepada perusahaan. Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan kerjanya, serta memiliki loyalitas yang baik terhadap perusahaan. Strategi pengembangan sumber daya manusia dapat berjalan dengan baik apabila disertai dengan program pengembangan sumber daya manusia yang direncanakan dengan matang. Perencanaan program pengembangan sumber daya manusia memiliki beberapa tujuan, yaitu: pertama, menentukan kualitas karyawan. Kedua, menjamin ketersediaan karyawan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ketiga, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan. Strategi pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau organisasi adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Ketiga, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.